Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para jemaah ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga. Termasuk juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk talabul ilmi sebagai jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan, dan juga tadi disebutkan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Pada kajian pagi ini insyaallah kita akan membawa tema hakikat dan urgensi umur, tentu menurut Islam. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu di samping untuk difahami, yang lebih penting lagi adalah untuk diamalkan. Sebagaimana ada pepatah Arab yang mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, alhamdulillah pengurus DKM Al-Hikmah ini sudah berusaha berdasarkan pemahamannya untuk memberikan pelayanan fasilitas kepada jamaah semaksimal mungkin. Ya, contoh umpamanya di pinggir-pinggir itu ada kayu-kayu itu yang ada tulisan sutroh ya. Itu bukan hiasan masjid itu. Itu bukan hiasan, bukan aksesoris, tetapi adalah untuk mempermudah kepada jamaah ketika sholat. Kalau tidak menghadap dinding atau menghadap tiang atau menghadap benda lain atau menghadap orang, mungkin agak susah disediakan, itu namanya sutroh, pembatas. Dan itu adalah bagian dari perangkat kesempurnaan sholat. Nah, banyak hadis yang menjelaskan tentang sutroh. Sebelum kita masuk pada tema yang akan kita kaji,
Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaknya ia salat dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 698. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sebagaimana dalam Al-Khulasah juz 1 nomor 500 atau halaman 518. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami nomor 651. Nah, jadi ketika sholat itu menghadap sutra, ya tingginya kurang lebih segitulah, sesuai dengan setinggi tambatan atau senderan di atas unta gitu. Adapun tentang hukumnya itu memang di kalangan para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ya contoh seperti Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Khalafi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Beliau adalah salah seorang ulama senior, pengajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan juga salah seorang murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kalau beliau mengatakan itu wajib, tapi para ulama yang lain mengatakan sunnah. Tapi baik wajib maupun sunnah kan sama-sama mendapatkan pahala gitu. Hanya kalau wajib tidak dilakukan berdosa, kalau sunnah tidak dilakukan hilang pahala gitu. Makanya kita harus berusaha. Saya pernah pengalaman, ya, mertua saya sudah sepuh, tapi masih sehat, ya. Ketika sholat di Masjid Agung di Ciamis itu, saya lihat beliau tidak pakai sutroh gitu. Kemudian saya ingatkan, Pak, sholat itu harus menghadap sutroh. Kata beliau, oh enggak, sutroh saya ini ujung sajadah. Memang ada hadis seperti yang dimuat di dalam kitab Bulughul Maram oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwa barang siapa yang tidak ada sutrah maka buat garis atau ujung sajadah atau garis sap ini juga bisa dijadikan sutrah ya. Tetapi ketika saya kaji kembali, diantaranya dalam salah satu kitab, lupa saya namanya, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, seorang ulama senior di Amman, Yordania, juga murid Syekh Albani, yang banyak menulis kitab, diantaranya kitab Bahjatun Nazirin Sarah Riyadus Shalihin. Beliau mengatakan bahwa hadis itu dhaif dengan ada rincian-rincian secara ilmiah gitu. Makanya lebih selamatnya itu digunakan gitu. Ketika sholat jauh ke dinding atau jauh ke tiang, maka sutroh yang disediakan itu dimanfaatkan gitu. Ya, ada tulisannya gitu, Pak. Ada tulisannya. Sutroh itu ada tuh. Oh, gak ada ya, alhamdulillah. Kalau ada tulisannya jangan dibaca. Maksudnya dibalikkan. nanti nah, nggak ada ya. Ada itu ya, itu yang ada tulisannya di depan gitu. Balik. Itu dua-duanya ada ya. Ya baiklah. Itu barangkali salah satu hal yang perlu saya sampaikan, karena ini juga adalah bagian daripada pengamalan apa yang kita kaji, ya, dalam rangka melengkapi atau melaksanakan kewajiban kita.
Karena nanti di akhirat yang akan diminta pertanggungjawab itu adalah tentang pengamalannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini akan membahas tentang hakikat dan urgensi umur. Ini kan tidak terasa ya, kemarin kajian yang lalu itu kita ngaji tahun lalu, tahun 2022. Sekarang tahu-tahu sudah 2023. Artinya bahwa tidak terasa jumlah umur kita bertambah, tetapi jatah umur kita kurang gitu. Jadi semakin mendekat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita lihat hakikat umur menurut Islam, ya, umur itu merupakan anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada manusia yang harus dijaga dan diisi dengan aktivitas yang baik. Bahasa Islamnya amal solih. Ya, harus diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal solih. Nilai umur manusia menurut konsep Islam tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya, melainkan oleh kualitas amal yang diperbuat selama masa hidupnya. Itu yang belum tidak tertulis di sini. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah dengan umur tersebut ada orang yang beruntung, tapi juga ada orang yang rugi, dan pada umumnya rugi. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala membuat satu surat khusus dalam Al-Qur'an tentang waktu. Surat Wal Asri. Ya, yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu hanya satu surat itu saja, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan manusia. Itu saking luasnya cakupan dari surat Wal Asri itu gitu. Nah, insya Allah kita hafal semua itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, perhatikan waktu. Kata orang barat, time is money. Kata kita, time is karet. Ngolor gitu. Sehingga tidak pernah rapat kecuali terlambat gitu. Padahal yang punya wal asri kita. Padahal waktu itu dimanfaatkan atau tidak akan terus berjalan, diisi atau tidak akan terus berjalan. Tahu-tahu kan sekarang udah tahun 2023. Ya, hitungan umur kita nambah. Yang tidak akan rugi itu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, katakanlah orang-orang yang mengimani Islam. Kemudian orang-orang yang mengamalkan Islam, wa amilus salihat. Kemudian dalam perjalanan hidup manusia itu, sepanjang hidup sampai hari kiamat, itu akan dihadapkan kepada dua fitnah, dua cobaan, tidak akan berhenti itu. Yang pertama ada yang disebut fitnah syubuhat, keraguan, kerancuan, upaya-upaya penyesatan. Ya, itu dengan macam-macam lah, liberalisasi, pluralisasi, sekularisasi, moderasi, ya, kemudian juga Islam Nusantara, macam-macam gitu. Kemudian yang kedua, fitnah syahwat. Itu juga, ya, subhanallah sekarang ini luar biasa. Ya, sehingga di Jawa Timur itu sekarang lagi viral, ya. Ratusan pelajar SMP itu sudah hamil di luar nikah.
kalau tidak salah di Ponorogo ya, sehingga kantor pengadilan agama di sana itu Jawa Timur sibuk untuk mengeluarkan rekomendasi untuk pernikahan di bawah umur, itu ratusan ya. Makanya subhanallah ya, kalau azab Allah Subhanahu wa taala terus berdatangan, ini sudah merupakan sunnatullah, rumusnya begitu. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dalam Al-Quran dulu, surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian, di samping takdir tentunya ya, juga adalah disebabkan dosa-dosa kalian. Fabima kasabat aydikum, kata Imam Ibnu Katsir, bisababi dzunubikum, disebabkan dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah banyak memaafkan dari dosa-dosa kalian. Kalau semuanya diadab di dunia, kita enggak akan sanggup. Ya makanya apa yang terjadi di Cianjur itu kota santri, tapi kemaksiatan, subhanallah. Ya, kalau mau kawin kontrak sana, jangan bisik-bisik, jangan diikuti. Kemudian LGBT, ada patung Bunda Maria Cianjur, kristenisasi luar biasa dahsyat. Kemudian juga tempat kaderisasi misionaris terbesar di Asia Tenggara ada di Cianjur, di Lembah Karmel. Kemudian tempat-tempat kemusyrikan, perdukunan, pokoknya lengkap sekali. Saya orang Cianjur. Ya, rumah kami di Cianjur itu dijadikan salah satu posko peduli gempa itu, dan berkepanjangan. Hampir setiap hari itu di sana itu terjadi gempa sampai sekarang. Dan konon kabarnya itu bukan, kata para ahli, bukan gempa, itu pergeseran lempengan tanah. Apalagi kalau kita lihat hasil penelitian para pakar dari ITB, termasuk pakar lingkungan hidup Profesor Dr. Emil Salim, yang viral di medsos itu, ada yang dikhawatirkan itu di samping erupsi gunung-gunung, juga ada yang disebut sesar. Yang pertama sesar Lembang, kalau itu bergeser itu Bandung habis itu. Dari mulai Cimahi sampai ke arah Condong habis. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, adalah sesar Cirata. Kalau lempengan bumi itu bergeser, kata Profesor Emil Salim dan para ahli yang lainnya, apalagi kalau Sungai Citarum ini meluap sampai Waduk Saguling itu jebol, maka Waduk Cirata juga akan jebol. Kalau Waduk Cirata jebol, Jatiluhur juga jebol. Kalau Jatiluhur jebol, Karawang, Bekasi, Jakarta itu akan terendam 28 meter. Dan itu hanya Allah yang akan bisa menjaganya. Ya, ini realita ini. Nah, makanya satu-satunya jalan harus kembali kepada Islam. Ya, saya ingatkan kembali ini untuk kita semua. Karena riba, perzinahan sudah terang-terangan. Ya. Sabda Nabi SAW, "Idza zaharuz zina war riba fi qaryatin faqad ahallu ala anfusihim azaballah." Kalau riba ya dan zina sudah terang-terangan. Ya, kalau riba sekarang udah bukan terang-terangan lagi. Gedung-gedung tinggi mewah-mewah di kota-kota besar itu gedung-gedung riba itu. Ya. Mau jual beli saja, mau beli kendaraan, kalau tidak pakai riba susah. Bawa duit segembolan, mau beli mobil cash harus inden.
sampai 2-3 bulan. Tapi kalau kredit sehari bisa kelar. Ya, jadi itu realita. Padahal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riba itu ada 70 sekian cabang, yang paling kecil dosanya sama dengan dosa seorang ibu berzina dengan anak kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang mengkonsumsi riba 1 dirham, dirham itu pecahan pecahan uang terkecil. Pecahan uang terkecil itu 1 dirham dikonsumsi, lebih besar dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Zina itu dosa besar. Makanya periksa kembali itu di rekening bank kita. Kalau ada kelebihan, ada tambahan, ada. Makanya sekarang kan salah satu bank membuka satu produk yang namanya wadiah ya. Itu murni titipan, itu tidak ada penambahan. Penambahannya itu riba itu, walaupun namanya apa gitu. Bersihkan itu, keluarkan, buang ya, untuk kepentingan umum, untuk WC, untuk jalan gak apa-apa. Tapi jangan diniatkan sedekah, diniatkan untuk membersihkan harta kita dan diri kita. Karena kalau sedekah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima sedekah dari barang yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini demi keselamatan kita. Ya, hitung lagi tuh, lihat di rekening. Karena ya bank juga satu kebutuhan ya, darurah tuh. Kalau disimpan di bawah bantal nanti dirampok. Ya walaupun di bank juga dirampok juga sekarang. Itu kan dengan cybercrime itu, masya Allah, lebih bahaya lagi gitu. Ya, tapi kan ikhtiar. Nah, jadi sabda Rasulullah SAW, kalau perzinahan dan riba sudah terang-terangan, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah bagi mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Imam Abu Dawud, Allah tidak akan mencabut itu semuanya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Saya pekan yang lalu punya pengalaman jalan itu dari Denpasar, Banyuwangi, Surabaya, Jogja, kemudian ke agak selatan dikit sampai ke Wonosobo. Ketika sampai di Wonosobo, betapa indahnya, ya betapa suburnya. Ada orang Wonosobo di sini. Daerah tersebut, saya ingat peristiwa tahun 1955. Ada satu dusun di situ tempat maksiat. Pada waktu malam terjadi hujan besar dibarengi dengan petir. Orang-orang sudah pada ketakutan, tidak ada yang keluar. Tapi di dusun itu mereka tetap melakukan kemaksiatan, judi, zina dan lain sebagainya, minum, dan diingatkan tetap aja. Apa yang terjadi? Besoknya ternyata dusun itu hilang. Gunung yang sebelah itu, di sebelahnya itu belah, sebelahnya pindah ke situ. Itu terjadi di tahun 1955. Coba dibuka di YouTube itu. Di ceramahnya Ustadz Abdullah Zain tentang kejadian itu, secara rinci beliau jelaskan. Dan Allah yang menurunkan azab tahun 55 itu masih yang sekarang. Nah, ini jarang orang yang menyadarinya. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa sepanjang umur kita akan dihadapkan kepada 2 fitnah, yaitu yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Apakah itu nafsu birahi kepada lawan jenis, lebih celaka lagi sekarang sesama jenis lagi. Ya, lebih celaka, lebih rusak daripada binatang. Binatang aja tidak ada yang kawin sesama jenis gitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasi fitnah syubhat adalah
wa tawassaw bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran. Ya, pelajari, yakini kebenaran. Yang benar itu menurut Islam hanya satu, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menangkal fitnah syahwat, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran. Nah, jadi ini kembali bahwa tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau sudah berjual beli dengan riba, gemar beternak, gemar bertani, artinya hubu dunya, tidak ada pembelaan kepada Islam, wa taraktumul jihad, Allah akan menjadikan kalian terhina. Atau dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim itu, Allah akan menurunkan bencana demi bencana, ya, banjir belum selesai, erupsi belum selesai, kemudian gempa belum selesai, banjir bandang, macam-macam. Tidak ada seorang ahli pun yang berani mengatakan kapan akan berhenti, memprediksi pun tidak berani. Tapi Rasulullah memberitahukan kepada kita, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghentikan itu semuanya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi Islam adalah solusi pasti untuk mengatasi berbagai macam problematika manusia di dunia ini. Kita lanjutkan bahwa tadi dijelaskan umur adalah anugerah dan amanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Jadi kan kita ini sekarang hidup di dunia sementara. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau umat-umat terdahulu kan panjang-panjang. Nabi Nuh saja usianya, beliau dakwahnya saja 950 tahun. Ya, kita hanya 60 sampai 70 tahunan. Jadi kalau udah usia 70 tahun jangan macam-macam lah, semacam aja. Kalau sudah usia 69 tahun 11 bulan, itu tinggal sebulan lagi. Ya, tapi ya Allah alam gitu kan. Karena yang panjang saudara-saudara ada, tapi sedikit. Ya. Paling panjang umat Nabi Muhammad itu sampai 100 tahunan, tapi capek. Ya. Nah, nanti kan akan berakhir dengan mati. Tapi yang mati itu bukan yang tua saja, setiap yang bernyawa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Di mana saja, kapan saja bisa datang kematian. Orang nonton bola aja bisa mati. Orang sedang bersenang-senang di jalan tol juga bisa mati. Orang sedang berbuat maksiat juga bisa mati dan sebagainya. Nah, kematian di dunia ini kan awal dari kehidupan yang panjang tanpa batas. Nanti akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Jasad kita dikubur, ruh kita di alam penantian. Mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun sampai hari kiamat. Pergantian jagat raya. Dunia sudah rata. Seluruh manusia sudah menjadi tanah. Yang tersisa tulang ekornya. Sekarang kan masih banyak jasad-jasad yang utuh. Jasad para nabi, para ulama itu banyak yang utuh. Ya, karena sabda Rasulullah SAW, jasad para nabi, para ulama itu pahit, sehingga tanah tidak mau makan jasad mereka. Tapi nanti setelah kiamat itu semuanya akan jadi tanah. Nunggu lagi itu sampai yaumul ba'ats, ditiup lagi sangkakala oleh malaikat Israfil, bangkit. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar,
dalam keadaan telanjang, belum disunat, tanpa alas kaki. Nah, baris di situ dari mulai manusia pertama sampai yang terakhir. Yang pertama kali dipakaikan baju itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian sabda Rasulullah, tidak bisa melangkah dua kakinya itu, termasuk kita dan saya, sampai dipertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'abnahu, ya, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Coba itu, katanya umur manusia itu sepertiga hanya dipakai tidur. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalau rata-rata tidur 8 jam berarti sepertiga dari hidup. Ini bukan menjelang ya, setelah sholat duhur tidur lagi, habis subuh pulang tidur lagi, sambil ngaji tidur lagi ya, ngaji pun tidur gitu. Orang pinter itu bisa ngaji sambil tidur. Saya aja sudah puluhan tahun jadi penceramah belum bisa ceramah sambil tidur. Tapi itu gambaran bahwa umur itu hanya dihabiskan untuk itu aja. Pakai sholat berapa menit ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian, itu akan diminta pertanggungjawaban yang pertama, fi ma'abnahu, dipakai apa umur itu dihabiskan. Yang kedua, wa'an ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmu itu ya. Ini yang ada. Yang ketiga, wa'an malihi, tentang hartanya. Kalau tentang umur, ilmu, nanti tentang jasad atau masa muda, itu pertanyaannya masing-masing 1. Tapi untuk harta pertanyaannya 2. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana diperolehnya, hasil bisnis, hibah, korupsi, rampok gitu ya, atau apa gitu. Kemudian yang kedua, wa fi ma anfaqahu, kemana harta itu dibelanjakan. Coba hitung-hitung ya, besaran mana yang masuk septic tank dengan kotak amal yang beredar di masjid. Iya. Walaupun kecil ternyata besar juga ya. Ya. Ustadz YM itu menghitung di Tangerang saja dari sekian ribu masjid itu setiap bulan itu bisa triliunan dari kotak amal. Apalagi bulan Ramadan. Makanya sudah mulai diincer, ada yang ngincer kotak masjid. Kotak masjid, kotak amal aja mau dirampok gitu. Jadi kalau di negara-negara Islam, di Saudi, di Qatar, di Dubai, masjid itu disubsidi oleh pemerintah. Di Indonesia hebat, lagi ada yang ngincer ini, dikenakan pajak gitu. Bahkan untuk kemarin saya dengar untuk memberikan donasi kepada korban gempa Cianjur, setiap masjid harus store 50% dari kotak amal. Masa gak bisa memberikan ya. Katanya beberapa ada isu, Allah mudah-mudahan tidak benar, mudah-mudahan ini hoax. Beberapa jalan di Jakarta ini harus bayar. Yang bayar pajak kita masuk lewat jalan masih harus bayar. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, jalan-jalan besar-besar gratis. Bahkan itu yang antara Jakarta ke Kerawang itu siapa? Syekh Muhammad bin Zaid itu dikasih aja tuh, hibah itu. Hibah. Itu kalau kita masuk di Bandung dari Tol Pasteur ada flyover yang panjang sampai kemana tuh. Itu juga kan hibah dari Kuwait. Dari orang Arab semua itu. Tapi orang Arab dibenci.
kadrun, kadal gurun itu kan. Itu bahasa Jepangnya kacida itu. Ya, keterlaluan gitu kan. Nah, apa namanya? Itu realita ya. Ya Masya Allah, ketika Islam diamalkan, maka keberkahan Allah akan datang. Ya, Masya Allah, kita lihat kemarin Piala Dunia di Qatar menampilkan apa namanya Islam. Banyak orang yang mau nonton bola malah masuk Islam karena yang ditawarkan adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita mengadakan event internasional di mana? Di Lombok. Yang ditawarkan dukun pakar apa? Pawang hujan. Gagal lagi. Ya, jadi itu bedanya gitu kan. Ya, Masya Allah. Jadi yang akan diminta pertanggungjawab itu adalah umur, pengamalan ilmu, harta dari mana dan kemana dihabiskan. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablahu. Dalam hadis yang lain disebutkan wa an syababihi fi ma'ablahu. Tentang jasadnya, fisiknya, tubuhnya. Dalam hadis yang lain adalah masa mudanya untuk apa digunakan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, ini yang tadi yang sudah kita baca. Yang berikutnya, manusia memiliki fitrah mencintai harta dan menyukai umur yang panjang. Bahkan semakin tua ya, atau semakin bertambah umurnya, bertambah kedua hal tersebut, semakin bertambah besar. Apa itu yang dua itu yang tidak pernah surut? Pertama adalah cinta dunia dan panjang umur. Cinta dunia dan panjang umur. Di sabda Nabi SAW, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani hubbul mal wa tulul umri. Ya. Anak Adam atau manusia semakin tua dan dua perkara semakin besar juga bersamanya, yaitu cinta harta dan panjang umur. Jadi walaupun sudah tua, umur sudah ini ada aja gitu, masih mau panjang umur. Ya, ulang tahun panjang umurnya. Iya, tanpa dia berpikir umurnya dipakai apa gitu. Nah, boleh berumur panjang asal dipakai untuk ibadah, dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang umur merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Namun jika umur itu sebaliknya digunakan untuk kemaksiatan akan menjatuhkan dia. Ini dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang sahabat dan bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, manusia yang paling bagus itu manusia yang seperti apa gitu. Qala, kata beliau, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan amalnya bagus. Ya, itu walaupun sudah sepuh gitu masih tetap ke masjid, tetap sedekah, perhatian kepada sesama, menolong gitu. Itu yang bagus. Ya, zikir, berdoa, ibadah. Qala, kemudian sahabat itu bertanya lagi,
Fa ayyun nasi syarrun. Siapa manusia yang paling buruk? Ya, ini yang harus kita hindari tentunya. Beliau bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi amalnya buruk. Ada di sini kan? Coba antum jalan-jalan muter sebelum subuh. Sebelum subuh itu sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang paling berharga. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan akan mengabulkan orang-orang yang berdoa dan akan mengampuni orang-orang yang memohon ampunan. Tapi ada yang udah tua-tua gitu masih duduk-duduk main kartu gitu. Jadi bukan tadarus Al-Qur'an. Kitabnya itu kecil-kecil. Ya. Ya waliyadzubillah ya, sampai seperti itu gitu kan. Ya waliyadzubillah, padahal tadi kita masih punya kesempatan untuk jadi orang atau manusia yang terbaik. Makanya di antara doa Rasulullah SAW itu tentang umur itu waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah sisa hidupku ini untuk menambah berbagai macam kebaikan. Jalan kebaikan itu panjang, umur kita tidak akan cukup. Yang penting adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di jalan itu. Tidak akan selesai. Banyak yang harus kita kerjakan. Dan ingat, Rasulullah mengatakan seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang kebiasaannya meeting aja, mati lagi meeting. Ada yang kebiasaannya nyawer, sedang nyawer mati. Biasaannya nyanyi, ya panggungnya roboh, mati di situ. Kebiasaannya ngaji, lagi ngaji, meninggal. Ya, itu hati-hati itu. Dan kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditunda walaupun sedetik dan tidak bisa dipercepat. Ya, itu sudah sebuah kepastian. Jadi umur itu sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak manusia di rahim ibunya usia 4 bulan sudah ditentukan ajalnya, amalnya, kemudian rizkinya. Kemudian yang keempat, apakah dia akan masuk surga atau neraka. Jadi antum duduk di situ, ana di sini sekarang, ini bukan satu hal yang baru. Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau semuanya itu sudah ditakdirkan Allah, kita diem aja tinggal nunggu gitu. Enggak. Ketentuan itu pasti. Tapi yang tahu hanya Allah. Tugas kita itu adalah i'malu. Bekerjalah, berbuatlah, beramalah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Walaupun menurut kita orang ini kurang, fisiknya tidak sempurna, ini orang sudah sakit-sakitan, ini orang sudah tua, tapi kok masih ke masjid aja, masih berusaha dan tidak ada beban gitu. Ya kita menganggap berat, tapi bagi dia itu enteng, itu satu kenikmatan, satu hiburan. Nah, makanya itu yang harus kita perhatikan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberitahukan kepada kita, ala unabbiukum bi khairikum. Qalu na'am ya Rasulullah. Inkah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang terbaik di antara kalian? Tentu para sahabat menyambutnya. Tentu saja ya Rasulullah. Siapa itu? Qala, beliau menjelaskan, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik kalian adalah yang umurnya panjang dan juga amalnya baik. Ya. Yang lebih celaka lagi itu, ada sebuah hadis yang menjelaskan kalau seseorang sudah usia 60 tahun masih nanti ada tuh masih masih belum mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu ada syaratnya. Tidak bisa Allah berikan dengan gratis. Di antaranya harus dicari dengan kesungguhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari petunjuk kami akan beri petunjuk. Kalau leha-leha enggak, apalagi tidak ada keinginan. Makanya kenapa Rasulullah SAW saja, manusia terbaik, dai terbaik, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai, Abu Thalib. Sampai dikatakan ketika mau meninggal itu, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah. Tidak pakai Muhammadur Rasulullah. Agar kalau kamu meninggal sudah mengucapkan ini akan dijadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipengaruhi lagi oleh teman-temannya itu. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Hanya hati-hati bergaul itu. Ya, almaru ala dini khalilihi, sabda Rasulullah. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Ngapain ngaji, mendingan daripada cari pahala mendingan menguatkan paha, jalan kaki gitu. Ada aja tuh. Nah, makanya Allah ketika Abu Thalib wafat, Allah menghibur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi mayyasha. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai, tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Artinya di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang tidak mau. Ngapain? Ya, tadi penghalangnya banyak. Di antaranya pengaruh temannya, atau juga takut kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Contohnya seperti ketika Heraklius itu kan menerima utusan dari Nabi Muhammad SAW, dia bertanya sedetail mungkin tentang kebenaran kerasulan Rasulullah SAW, dan dia meyakini gitu. Tapi ketika sudah diyakini, tawarkan kepada staf-stafnya di kerajaan itu. Ternyata anak buahnya itu menolak kan, berontak gitu, nggak mau gitu. Padahal dia sudah meyakini ini Muhammad ini adalah nabi yang terakhir membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pinter gitu, sebelum pertemuan itu kunci-kunci pintu-pintu dikunci semua. Ketika para pengikutnya itu berontak mau lari, nggak bisa keluar. Akhirnya dia mengatakan, enggak, saya menguji iman kalian saja gitu. Saya tidak ikutan. Itu banyak hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa ya, sebelum kita ini kan ini amalan agar umur bermanfaat, nanti saya kirimkan itunya.
PDF-nya silahkan kaji, dilanjutkan di rumah masing-masing. Yang berikutnya Nabi SAW bersabda, a'darallah ilam ri'in ya, akhara ajalahu hatta tablugha sittina sanatan. Allah tidak akan menerima argumen atau uzur kepada seseorang yang menunda, yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Artinya kalau sudah 60 tahun masih belum dapat hidayah, itu kalau bukan karena izin Allah, Masya Allah, ya, waliyadzubillah, hampir besar kemungkinan itu tidak akan mendapatkannya. Nah, makanya di sini amalan-amalan agar umur bermanfaat, lebih perhatikan amalan-amalan yang wajib, sebab ibadah yang wajib itu pokok. Ya, nanti kita ibadah yang wajib itu hanya ada 2 konsekuensi: dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, baik yang haram dimakan, haram diminum, haram dilihat dan diperlihatkan, haram dikerjakan, haram didengar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah, terutama sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Sabda Rasulullah, orang yang seperti itu akan dibuatkan istana di sorga. Tambah lagi salat malam. Ya, salat malam itu yang paling sedikit, kalau lengkapnya 11 rakaat. Jadi kita ini minimal sholat itu sehari semalam itu 40 rakaat. Coba itu lakukan 2 bulan saja, akan terasa perubahan. Ya, tadi 17 rakaat salat wajib tambah 12 rakaat rawatib jadi berapa tuh? Tambah 11 rakaat 40. Itu aja dulu. Belum lagi kalau sholat duha macam-macam, insyaallah. Ya. So itu ngapain? Ya, buka yang paling sering buka WhatsApp. Kalau buka Quran seperti buka WhatsApp seringnya, insyaallah bisa menghatamkan Quran berapa kali itu. Ya, jadi waktu itu tetap aja hilang. Yang keempat, banyak bertahmid, istighfar, zikir, dan bertobat. Kan kemarin kita udah membahas ya, kajian, jangan meremehkan zikir dan doa. Ada zikir yang pendek, sabda Rasulullah, kalimatani hafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, wasakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, kemudian akan memberatkan dalam timbangan di akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Itu terus subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Perbanyak sholawat, mau masuk masjid sholawat, keluar masjid sholawat, mau berdoa sholawat, setelah berdoa sholawat. Sholawat itu jangan hanya malam Jumat saja gitu. Kemudian yang kelima, memperbanyak amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar, seperti berzikir dan membaca sholawat. Ya, ada yang ringan dikerjakan tapi pahalanya besar, seperti 2 rakaat sebelum subuh. Sabda Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya untuk sholat sunnah itu ada uzur. Kalau tidak bisa dilakukan karena keburu didirikan sholat sunnah, sholat wajib,
itu bisa diganti setelah sholat subuh. Yang keenam, rutin membaca zikir pagi dan petang. Ya, itu kalau beli buku itu ada zikir pagi dan petang sesuai sunnah. Sekaligus itu ruqyah itu untuk menjaga diri kita dari sihir, dari godaan setan, dari tenung itu insya Allah. Kalau tidak bisa di download Play Store, tulis zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah, itu akan keluar. Ya, sayang itu kuota itu hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh, tetap aktif dalam thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu. Ya, jadi menghadiri itu tuh besar pahalanya dan hikmahnya. Walaupun sekarang ngaji bisa via YouTube, bisa via TV, tapi tidak sebesar yang kalau kita datang. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, salah seorang murid Imam Syafi'i terbaik yang hafal 1 juta hadis, kata beliau apa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau kita ngaji via YouTube, via internet, itu kan ilmu yang mendatangi kita. Tapi kalau kita ke masjid, duduk di majelis, itu lebih besar lagi karena kita mendatangi ilmu. Kemudian yang ke-9, berusaha beramal yang pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Antara lain apa? Sabda Rasulullah, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba meskipun ia berbaring di lubang kuburan setelah meninggal. Apa? 1, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengalirkan air sungai. Jadi kalau ada kampung yang kekurangan air, kita punya uang untuk mengalirkan air, silakan tuh. Kemarin saya di Cianjur, di salah satu korban itu ada yang putus itu aliran airnya. Alhamdulillah teman-teman dari Jogja terutama yang ada di rumah itu sigap, mereka menyambung kembali dengan paralon gitu, menghabiskan 70 juta, udah selesai. Kemudian yang kelima, membangun masjid. Ya kalau tidak membangun masjid 1, ya paling tidak sebagian. Ya, kalau orang Saudi, orang-orang Timur Tengah itu kalau nggak 1 sendiri nggak mau. Ya, makanya kalau cari dana ke sana untuk renovasi atau menambah masjid agak susah. Tapi kalau bangun masjid dari awal, insya Allah itu mudah. Tidak sesusah yang tadi. Yang keenam, membagikan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, meninggalkan anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia meninggal. Ada tadi satu lagi yang terlewat, itu nomor 4, menanam kurma. Atau kalau di kita tidak kurma, nanam mangga lah, rambutan. Niatkan itu untuk sedekah. Sabda Rasulullah, kalau seseorang sudah mati, kemudian buahnya itu dimakan oleh orang lain, hatta burung yang memakannya, itu pahalanya akan terus mengalir. Nah ini diantaranya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, dari harta kita itu sudah seberapa banyak yang kita jariahkan. Ya, kalau kita sudah meninggal, itu kita tidak dapat apa-apa, tidak ada yang dibawa. Bahkan jenazah kita masih berbaring di situ, itu harta kita sudah diakui oleh ahli waris kita. Ya contoh di Surabaya, di Jogja itu ada seorang pengusaha besar, orang kaya meninggal. Qadarullah malam itu belum bisa dikuburkan karena mungkin belum siap. Dia kata anak-anaknya, ahli warisnya, dia mengucapkan terima kasih kepada para pelayat dan mengatakan mohon maaf orang tua kami belum bisa dikuburkan malam ini karena sesuatu hal, tapi malam ini beliau disemayamkan di rumah kami gitu. Pada rumah bapaknya itu.
masih ada di situ belum dikubur, tapi sudah dianggap tamu gitu kan, ya. Jadi makanya tidak ada dan orang yang akan menyesal nanti di akhirat justru orang yang tidak sedekah. Orang sedekah itu di dunia saja beruntung. Sabda Rasulullah, tidak ada satu hari pun kecuali ada 2 malaikat turun. Malaikat yang satu mendoakan, Allahumma ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang munfikon khalafa. Ya, berikanlah balasan kepada orang yang infak. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua mengatakan Allahumma yang artinya ya Allah, berikanlah kehancuran, kerusakan kepada orang yang pelit. Allahumma mumsikan talafa. Kalau infak sedekah sesuai dengan kemampuan kita lah. Katakanlah 10.000, apalagi 1 juta, itu akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Ya, jangan sampai sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, menyesal di akhirat nanti. Yang disesali itu bukan tidak sholat, bukan tidak puasa, karena itu sudah final itu. Tapi pahala sedekah itu terus mengalir, ya, sehingga ada dalam Al-Quran di surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10 itu, orang yang menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih. Yang terakhir juga, salah satu yang penting adalah wasiatkan kepada anak-anak kita agar senantiasa berpegang ada di atas Islam, dan juga ingatkan kepada mereka, tolong talkinkan aku ketika akan meninggal, itu dengan mengingatkan la ilaha illallah. Kenapa? Sebab Rasulullah, man kana akhiru kalam lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, tuntun, ingatkan orang yang meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru hayatihi kalami la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dahsyat sekali. Berbicara tentang sholat syuruk, itu juga penamaan yang diberikan oleh kaum muslimin, ya. Di zaman Rasulullah nggak ada, cuman para sahabat juga tidak ada. Adapun hadisnya itu memang diperselisihkan tentang kesohihannya. Namun kalau kita kembali kepada kaidah-kaidah ilmu hadis, kalau hadis itu banyak, syawahidnya itu akan naik derajatnya, itu dari sahih menjadi hasan. Hasan itu ada 2, ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Ya Allah alam, itu otoritas para ulama ahli hadis. Yang jelas memang penguat hadis itu banyak. Di antaranya adalah tentang keutamaan sholat duha. Makanya sebetulnya insya Allah yang paling kuat itu yang dinamakan sholat syuruk oleh kita itu sholat duha di awal waktu. Nah, jadi kalau kita ragu akan keabsahan hadis itu, ya niatkan saja kita sholat duha di awal waktu. Adapun tentang pahalanya, ya apakah benar sesuai dengan tadi riwayat ka'ajri hajjatin wa umratin tamatun, sama dengan pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya wallahu alam, ya kita lakukan aja yang
pasti pahalanya itu besar. Dalam bentuk apa? Ya wallahu alam. Ya, jadi hadis itu syawahidnya, penguatnya itu banyak ya, sehingga bagi orang yang mengamalkannya, dan yang paling kuat itu adalah kata para ulama termasuk Lajnah Daimah, lembaga fatwa di Arab Saudi, itu adalah sebetulnya sholat duha di awal waktu ya. Seperti kan sholat tahiyatul masjid itu gak ada ya penamaan itu gitu ya. Hadisnya itu kan man dakhalal masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Barang siapa yang masuk ke masjid jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Dinamakanlah salat itu salat tahiyatul masjid gitu. Jadi artinya salat 2 rakaat setelah terbit matahari itu ada, tapi dilewatkan, jangan pas terbit ya. Ada ya. Kalau kita tidak mau terima dengan istilah sholat syuruk ya, niatkan aja sholat duha di awal waktu, karena waktu duha itu kan panjang, dari mulai terbit matahari sampai zawal, sampai menjelang duhur ya. Walaupun yang paling utama adalah ketika anak unta kepanasan, tapi kalau kita duduk di masjid sudah masuk waktu duha ya sholat duha dulu lah gitu kan. Kalau nanti mau ditambah lagi lebih bagus gitu kan, karena itu kan tidak terbatas, bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai wah doib ini udah sholat duha pun enggak gitu. Ya betul tadi kalau orang mengatakan untuk memotivasi sholat, yang penting niatnya saja gitu. Ya kalau kita tahu itu ragu akan kedoifannya, pindahkan aja niatnya. Wah itu sebagai sholat duha di awal waktu ya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.